Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fatimah. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai geostrategi Indonesia. Nah, mungkin teman-teman di luar sana lebih mengetahui nih apa sih itu geostrategi Indonesia. Dan buat teman-teman yang belum tahu nih apa itu geostrategi Indonesia, mari kita pelajari. Dan buat teman-teman yang udah mengetahui, yang sudah mempelajari, mari kita bahas kembali. Sebelum kita membahas atau inti dari geostrategi itu apa, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membahas nih mengenai pengertian geostrategi itu apa. Jadi geostrategi itu apa? Nah, jadi geostrategi itu secara bahasa itu terdapat dua kata. Yang pertama geo yang artinya bumi, dan yang kedua itu strategi yaitu usaha. Jadi bila kita satukan bumi usaha. Nah, belum paham kan teman-teman? Nah, kita beralih kepada pengertian secara istilah. Nah, jadi secara istilah itu yaitu metode atau cara dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, jadi kita simpulkan nih apa sih pengertian geostrategi Indonesia itu dalam bahasa mudah kita gitu. Nah jadi begini. Geostrategi itu kan usaha. Nah, jadi dapat kita simpulkan, geostrategi itu adalah cara atau metode, atau kita bisa sebut juga dengan aturan-aturan bagaimana mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan bagaimana mencapai tujuan bangsa ini, seperti itu. Agar bangsa Indonesia ini lebih baik lagi, lebih aman lagi ke depannya, seperti itu. Seperti itulah geostrategi Indonesia. Nah, kemudian setelah kita membahas pengertian, kita beralih kepada tujuan dasar geostrategi. Adapun yang saya kutip, saya dapat temukan tiga dasar tujuan geostrategi. Nah, yang pertama ini, geostrategi itu bertujuan untuk menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang beraspek ideologi nasional dan budaya maupun lain-lainnya ya. Jadi intinya tujuan geostrategi ini yaitu untuk menyusun dan mengembangkan segala potensi, baik itu yang beraspek ideologi, beraspek sosial, beraspek budaya dan maupun lainnya. Nah, yang kedua ya ini alamiah, yaitu upaya kelestari dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita, proklamasi dan tujuan nasional. Nah, maksudnya apa? Alamiah di sini, alamiah itu upaya bagaimana sih kita memanfaatkan atau melestarikan, mengawetkan, menjaga segala sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Ya, ini tujuannya itu juga demi mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, seperti itu. Nah, kemudian tujuan dasar yang ketiga yaitu untuk menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia. Yang ketiga itu menunjang tugas pokok pemerintahan Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya itu memberi dukungan atau memberikan fasilitas hidup negara, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dan seterusnya. Jadi tugas negara ini itu tadi untuk memberikan dukungan, sebagai pemberi dukungan, sebagai orang yang memfasilitasi, memberikan fasilitas terhadap pemerintahan, baik itu dari pemerintahan kota maupun ke pemerintahan daerah, seperti itu. Nah, kemudian kan kita tadi udah membahas pengertian nih. Yang kedua tadi kita udah membahas tujuan. Sekarang kita membahas yang ketiga, hal apa sih yang harus dilakukan seperti itu agar Indonesia ini bergeostrategi, agar Indonesia ini lebih baik lagi, agar Indonesia ini lebih
aman lagi dan sesuai dengan cita-cita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Ini pertama, mengembangkan kesadaran ruang. Nah, maksudnya apa mengembangkan kesadaran ruang? Nah, maksudnya di sini yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi negara itu, bangsa itu harus meningkatkan bagaimana sih masyarakat ini agar sadar seperti itu. Bagaimana sih masyarakat ini dapat meningkatkan kesadarannya. Nah, adapun contohnya yang pertama itu masyarakat itu harus mengerti dan memahami konsep ruang nasional dalam geopolitik Indonesia. Nah, jadi manusia itu masyarakat yang ada di Indonesia itu harus mengerti dan memahami bagaimana konsep ruang nasional geopolitik Indonesia ini. Nah, yang kedua ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan wilayah dan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, jadi geostrategi ini ya. Nah, yang kedua meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan wilayah dan sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia ini. Nah, kita harus meningkatkan nih kesadaran kita bahwasannya pentingnya untuk mengelola atau melestarikan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Nah, adapun yang kedua, mengembangkan kemampuan nasional. Nah, jadi salah satunya itu meningkatkan kemampuan nasional dan melalui PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya teknologi dan lainnya. Nah, yang kedua mengenai mengembangkan kemampuan nasional ini tadi, ini salah satunya meningkatkan kemampuan militer dan pertahanan keamanan. Nah, jadi kita kayak negara ini dianjurkan nih untuk meningkatkan kepemimpinan. Jadi selain kita, pemerintah juga harus nih meningkatkan kepemimpinan militer agar Indonesia ini tetap terjaga ya, seperti itu, agar lebih aman, lebih sejahtera. Nah, adapun yang ketiga, mengembangkan diplomasi atau diplomasi itu rencana. Nah, jadi rencana ini yang pertama itu meningkatkan kualitas dengan seperti merencanakan membangun hubungan yang baik dengan negara lain. Nah, jadi adapun mengembangkan diplomasi ini salah satunya itu bagaimana sih kita menjaga hubungan agar tetap baik kepada negara yang lain, kepada negara tetangga kita, seperti itu. Nah, yang kedua ini meningkatkan kualitas pemerintahan untuk memastikan keamanan kesejahteraan bangsa. Nah, ini saling berhubungan ya dengan yang sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian selain itu yang keempat ini itu mengembangkan pengelolaan SDA, sumber daya alam. Nah, yang pertama meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia secara lestari, dikembangkan, diawetkan, diurus dan lain dan berkelanjutan. Nah, kita harus tahu nih, atau pemerintah harus meningkatkan nih pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini, baik itu diawetkan maupun dilestarikan lah, intinya seperti itu. Nah, yang kedua itu meningkatkan daya saing. Nah, dengan adanya kita mempunyai sumber daya alam yang begitu kaya ya, Indonesia kan begitu kaya akan sumber daya alam. Nah, kita ini jadi mampu bersaing seperti itu, mampu bersaing apalagi di pasca kehebatan globalisasi sekarang ini. Nah, jadi itulah beberapa pengertian, tujuan dan hal yang harus kita lakukan. Nah, jadi intinya kan kita tadi tujuan geostrategi atau fungsi strategi itu mewujudkan cita-cita, proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang 1945. Nah, kemudian karena Undang-Undang 1945 ini telah memberikan amanah nih kepada bangsa ini gitu. Nah, disinilah peran strategi ini tadi digunakan gitu kan. Strategi ini usaha, jadi disitulah usaha yang harus kita kelola seperti itu. Bagaimana usaha atau langkah-langkah kita untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini agar masa depan yang aman dan sejahtera seperti itu.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.